sebenarnya Kak Adi tuh waktu aku rekaman Kak Adi belum datang. Dia datangnya waktu akhir. Terus Kak Adi datang terus ngecek terus udah bagus nih, approve gitu. Kayak langsung approve aja tuh. Seru happy. Jadi kayak nggak terlalu lama. Dulunya perempuan itu mungkin lebih susah ya. Tapi karena cowok jadi kayak nggak begitu susah bedainnya. Terus mungkin kalau ini lebih ada beatnya gitu loh Kak. Lebih ada kayak gitu-gitu. Lebih janji lah. Terus kita lancar-lancar waktu rekaman. Jadi kayak nggak makan waktu terlalu lama. Karena aku udah suka banget sama lagu ini. Jadi alhamdulillah aku nggak terlalu butuh banyak waktu untuk adaptasi gitu. Terus karena lagu ini pun juga aransemennya tuh dibikin kayak agak Gen Z gitu loh. Jadi nggak ngomong kayak Dila mau nggak bawain lagu ini atau apa. Gitu. Terus Dila bisa ditelepon nggak? Langsung detik itu tuh aku jawab bisa Kak. Nggak tahu ya. Telepon apa, bukan kayak tiba-tiba telepon apa gitu. Bisa Kak. Terus langsung bilang Dila mau nggak bawain lagu Kepada Hati, nge-remake langsung kayak lucu banget. Terus hari ini seperti biasa dalam Bayung lagi. Ada Abdi juga di V-Radio siaran bareng Fadila Intan. Apa kabar Kak Intan? Alhamdulillah. Gimana, udah kangen kita belum? Waduh. Kangen dong. Pokoknya V-Radio tuh yang paling rame. Iya benar. Ada 1,000 personil di satu studio, ya kan? Kurang. Biasanya cuma 1 orang di radio-radio. Di sini tuh rame banget emang. Di sini rame, bener. 1,000 orang sebenarnya yang di studio, orangnya tuh ada 10, sisanya Waduh, serem ya. Kalau gitu serem. Kemarin Kak Intan udah pernah datang ke sini bawain singlenya. Yang kemarin apa ya Kak? Judulnya kemarin waktu itu karena momen Agustusan aku bawain Pantang Mundur. Ya benar. Mundur. Sekarang dia datang lagi ke sini dengan kali single ini, terbaru. Singlenya tuh udah pernah dinyanyiin ya lagu ini sebenarnya sebelumnya ya sama Cakraka. Judulnya Kepada Hati. Lagu ini tuh ini banget tau. Apa? Kayak sedih banget gitu kalau didengerin di Cakra yang nyanyi gitu ya. Betul. Nah sekarang akhirnya Kak Intan memilih lagu ini kamu yang nyanyikan gitu. Itu awal mulanya gimana? Emang gimana sih? Kak Intan yang pengen atau ditawarin? Sebenarnya ini tuh surprise. Jadi setelah kemarin aku bawain Pantang Mundur, itu kan ada satu lagi single Pura-Pura Bahagia kan. Nah, aku kira tuh itu udah single terakhir aku di tahun ini. Tapi ternyata tiba-tiba dapat tawaran buat bawain lagu ini. Terus minta secepatnya dirilis. Alhamdulillah kemarin kita rilis di kayak awal Desember atau akhir November gitu. Jadi benar-benar surprise banget. Dan sebenarnya lagu ini pun tuh aku udah pernah cover Kak di TikTok. Waktu itu 2 tahun lalu kalau nggak salah. Rame banget waktu alhamdulillah. Terus banyak orang yang komen bikin fullnya dong, bikin fullnya kayak gitu kan. Tapi waktu itu aku belum sempat bikin fullnya. Tapi kayak mama itu udah sering bilang kayak bikin dong ini yang bagus, yang panjang gitu kan. Tapi kan masih banyak waktu itu kalau misalnya mau cover full harus kayak beli license gitu kan. Nah aku belum urus tuh semuanya. Ternyata dikasih rezeki malah bisa nge-remake lagu ini jadi kayak alhamdulillah banget gitu. Gitu. Berarti memang berawal dari si cover-cover itu ya. Iya betul. Emang selama kamu nge-cover di YouTube tuh top 3 song yang paling kayak sukain banyak orang tuh apa? Kalau cover aku yang pertama Denting. Itu udah banyak banget yang nonton. Terus habis itu kalau di YouTube apa lagi ya? Cintanya Teh Melly Guslow. Itu juga. Terus ayat-ayat Cinta 2-nya Mimi Krisdayanti itu juga suka sih. Kamu dan Kenangan. Sebenarnya mostly lagunya Teh Melly sih. Banyak. Emang warna suaranya cocok ke lagu itu ya. Tapi aku lihat di sosial media lagu ini jadi background nih untuk konten kamu yang bersama keluarga ya. Oh iya. Nah itu ada meaning spesial kah atau gimana? Sebenarnya lagu ini tuh kan judulnya kan Kepada Hati. Nah mungkin tapi tuh orang-orang mungkin fokusnya ke mungkin hati yang patah untuk pacaran. Itu padahal sebenarnya bisa relate ke banyak hal gitu. Makanya aku masukin video-video aku yang sama mama papa gitu. Jadi kayak lagu ini bisa relate ke banyak hal gitu loh, nggak cuma ke pacaran doang. Ini lagunya Cakrakan. Benar, lagu cowok yang soalnya berat banget. Nah ini gimana kamu membawakan lagu yang versi perempuannya gitu?
Sebenarnya aku tuh nggak terlalu mikir Kak. Sebenarnya gitu. aku kan ngefans banget sama Kak Cakra. Yeah. Kalau misalnya di radio bisa aku tanya mau pengen duet sama siapa, aku selalu jawab Kak Cakra kan. Oke. Gitu. Sama semua lagunya. Jadi dikasih privilege untuk bisa bawain lagu ini lagi aja aku tuh udah seneng banget. Gitu. Jadi aku nggak terlalu mikir aku harus bawain ini gimana ya. Aku cukup nyanyi ini dari hati aja. Menurut aku tuh mungkin bisa lebih tulus didengar sama masyarakat. Oke. Jadi aku kalau ditanya gimana aku juga bingung jawabnya karena kayak nggak gimana sih Kak. Tapi kalau gitu kalau kamu bilang kamu ngefans banget terus pas ditawarin gimana? Seneng rasanya? banget. Apalagi jadi waktu itu kan Kak Ade tuh WhatsApp, Dila bisa ditelepon nggak gitu. Jadi dia nggak ngomong kayak Dila mau nggak bawain lagu ini atau apa. Oh gitu. Terus Dila bisa ditelepon nggak? Langsung detik itu tuh aku jawab bisa Kak. Gitu. Nggak tahu ya. Telepon apa bukan kayak tiba-tiba telepon apa. Bisa Kak. Terus langsung bilang Dila mau nggak bawain lagu Kepada Hati nge-remake langsung kayak lucu banget. Iya, wow. Terus aku happy sih karena beberapa hari sebelumnya mamaku kan pergi ke Malang. Terus kayak pas di mobil tuh play lagu ini. Terus mama tuh bilang ke aku, Dil harus kalau misalnya kamu suatu hari nanti nyanyi lagu Kepada Hati kayaknya pasti bagus banget deh gitu. Terus beberapa hari kemudian Kak Ade tuh telepon nyuruh nyanyi lagu ini gitu. Jadi kayak apa ini doa mama ya? Benar. Tapi kenapa akhirnya Kak Intan nanya nggak kenapa akhirnya Mas Ade nyuruh milik kamu gitu? Karena ini tuh nantinya bakal menjadi soundtrack sinetron. Terus dari yang punya sinetronnya, dari bosnya tuh pingin lagu ini tapi POV-nya perempuan. Iya benar-benar. Jadinya terus Kak Ade bilang ini dia nggak mau orang lain selain kamu gitu. Wow, merasa terhormat dong. Iya dong. Gas. Prosesnya juga cepet banget Kak. Langsung bikin musiknya terus minggu depannya kayak langsung take vokal. Terus kayaknya dar banget tapi kayak alhamdulillah lancar. Iya. Terus apa namanya kamu pas tahu dapet Kepada Hati kan senang banget ya. Terus pas dihadapkan rekaman tuh gimana penghayatannya gitu? Iya. Alhamdulillah tuh kita lancar-lancar waktu rekaman. Jadi kayak nggak makan waktu terlalu lama. Karena aku udah suka banget sama lagu ini. Jadi alhamdulillah aku nggak terlalu butuh banyak waktu untuk adaptasi gitu. Terus karena lagu ini pun juga aransemennya tuh dibikin kayak agak Gen Z gitu loh. Jadi beda sama lagu-lagu aku yang lainnya. Misalnya lagu aku kan kayak grande terus orkestra, kayak teriak gitu. Nah ini tuh nggak terlalu kayak gitu. Jadi aku senang. Maksudnya ini kayak fresh gitu loh Kak, warna baru gitu. Jadi aku pun nyanyinya juga nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Bener-bener nyanyinya tuh pengen bener-bener dalam dari hati gitu pengen. Tapi seberapa beda dari lagu sebelumnya sama lagu yang kamu akhirnya nyanyiin? Kalau misalnya beda banget itu mungkin bisa kelihatan beda banget karena kontras Kak Cakra kan cowok dan aku cewek. Itu yang menguntungkan sih bagi aku. Kalau misalnya aku nge-remake dulunya perempuan itu mungkin lebih susah ya. Tapi karena cowok jadi kayak nggak begitu susah bedainnya. Terus mungkin kalau ini lebih ada beatnya gitu loh Kak. Lebih kayak gitu-gitu. Lebih Gen Z lah. Gen Z benar-benar. Soalnya kan lagu Kepada Hati ini kan ini banget kan. Maksudnya mendayu-dayu banget gitu kan. Terus bagus banget. Menurut aku sih nggak akan pernah ada yang ngalahin versi originalnya ya. Jadi kayak ini another version aja. Ini yang lebih fresh saja dengan tadi aransemennya baru dengan aransemen yang dibuat lebih Gen Z gitu. Benar. Berarti kan kemarin rekamannya sama Kak Ade ya. Selama rekaman dia ada insight yang masih kamu ingat gak sih sampai sekarang? Sebenarnya Kak Ade tuh waktu aku rekaman Kak Ade belum datang. Dia datangnya waktu akhir. Terus Kak Ade datang terus ngecek terus udah bagus nih approve gitu. Kayak langsung approve aja tuh. Seru happy. Jadi kayak nggak terlalu lama. Tapi sebelum akhirnya rekaman kamu disuruh minta buat apa namanya demo dulu kah atau emang langsung aja langsung? Jadi bener-bener itu kayak makanya aku bilang ini rezeki banget. Karena kayak nggak pakai ngirim-ngirim demo, nggak pakai bentar ya Fadila kalau jadi ntar kakak kabarin. Ini bener-bener kayak yaudah ini udah fix kamu kalau kamu mau. Iya emang ditunjuk langsung gitu. Kayak aku ngerti deh kenapa ditunjuk langsung. Orang rekamannya langsung approve. Makanya cepet aja nih sama Fadila best nih. Gak ada ini itu dulu itu dulu. Iya bener. Berarti prosesnya cepet ya. Iya kita bikin bisa dibilang juga tuh pada ya. hari itu juga. Oh gitu. Di studio gitu. Jadi berarti di Jakarta. Jadi benar-benar kayak ya ini walaupun proyeknya dar kita kayak berusaha semaksimal mungkin tapi tetap nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu yang biasa-biasa juga. Seru. Kayak gitu ternyata loh. Seru banget. Kayak aku penasaran sama video liriknya tapi nanti habis yang satunya aja ya.
kita bahas listeners. Jadi jangan kemana-mana, tetap di V Radio siaran bareng Fadila Intan.